perkenalkan nama saya Brigita Gambala Marsya. Saya dari Prodi PKK 5 semester 1. NIM saya 25101015. Di sini saya akan meresume tentang mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Jadi, ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan masyarakat, serta hubungan antar manusia dalam konteks sosial. Ilmu sosial berfokus pada perilaku manusia, interaksi sosial, lembaga sosial, budaya, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Ilmu sosial juga menggunakan berbagai metode penelitian, baik kuantitatif seperti survei dan eksperimen, maupun kualitatif seperti wawancara dan observasi untuk memahami fenomena sosial. ISD juga sangat berfungsi untuk membekali individu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan nilai-nilai yang diperlakukan untuk memahami berkontribusi secara positif dalam masyarakat. ISD juga membantu individu untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Dalam konteks Gereja Katolik, ilmu sosial atau ISD memiliki makna yang sangat penting, yang berspesifik, yang berintegrasi dengan ajaran iman dan nilai-nilai Katolik. Berikut adalah bagaimana ISD dipahami dan diterapkan dalam Gereja Katolik. ISD bukan hanya sekedar pengetahuan akademik, tetapi merupakan alat untuk memahami dan mewujudkan ajaran iman dalam kehidupan sosial. ISD juga membantu gereja untuk melayani masyarakat dalam lebih efektif, memperjuangkan keadilan, membangun kerajaan Allah di bumi. Bagi guru agama Katolik, ISD adalah landasan penting untuk membimbing siswa menjadi murid Kristus yang sejati dan agen perubahan positif di dunia. Terus tuh ada sejarah perkembangan ilmu sosial dasar di perguruan tinggi. Ilmu sosial di Indonesia mulai dikenalkan sebagai ilmu yang berdiri pada Tuhan pada tahun 1948. Jadi UGM ini yang pernah menjadi sebagai Menteri Keuangan Indonesia mulai mengajarkan sosial sebagai mata kuliah akademik ilmu politik di Yogyakarta yang kini sebagai Visipol UGM. Ilmu sosial dasar mulai dikembangkan pada abad ke-18 pada zaman pencerahan yang ditandatangani oleh revolusi dalam filsafat dalam pengembangan kerangka dalam pemahaman industri serta revolusi Prancis. ASG mulai diintegrasikan secara formal dalam pendidikan tinggi agama Katolik untuk menekankan pentingnya keterlibatan gereja dengan masalah-masalah sosial dan perlu umat Katolik untuk memahami dan menerapkan ajaran gereja dalam kehidupan mereka. Terus tuh ada ruang lingkup sosial dasar. Yang pertama itu individu. Nah, itu masyarakat dan budaya. Yang kedua itu kelompok sosial dan organisasi sosial.
Yang ketiga itu adalah masalah sosial dan pembangunan. Yang keempat itu adalah sistem politik dan ekonomi. Yang kelima itu adalah perubahan sosial dan modernisasi. Yang kelima itu adalah isu-isu kontemporer. Ada juga manfaat yang untuk mempelajari ilmu sosial dasar bagi mahasiswa pendidikan agama Katolik. Yang pertama itu memahami konteks sosial, yang kedua itu mengembangkan pemikiran kritis, yang ketiga itu memperkuatkan identitas Katolik, yang keempat itu meningkatkan keterampilan pastoral, yang kelima itu mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Nah, ada juga hubungan dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu dengan ilmu agama, yang kedua dengan ilmu ekonomi, yang ketiga dengan ilmu politik, yang keempat dengan ilmu hukum, yang kelima dengan ilmu komunikasi, yang keenam dengan ilmu lingkungan. Ada juga integrasi dengan ajaran gereja. Yang pertama itu kesetaraan, yang kedua itu dengan kebebasan agama, yang ketiga itu dengan pendidikan, yang keempat itu dengan kerjaan, yang kelima itu adalah kesehatan, yang keenam itulah sebagai tanggung jawab sosial, yang ketujuh sebagai hukum dan keadilan, yang kedelapan sebagai pendamaian. Mengintegrasikan ISD dengan ASG berarti setiap pembahasan fenomena sosial selalu mempertimbangkan martabat manusia, kesejahteraan bersama, dan nilai-nilai Injil dengan penekanan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan keagamaan, pendidikan, kerjaan, keluarga, kesehatan, tanggung jawab sosial, hukum dan keadilan, serta perdamaian. Hanya sekian.